Ini ngerti nggak kita dongengnya pakai bahasa Sunda? Kalau ibu bapak nggak ngerti, saya ganti dengan bahasa Arab. Nggak ngerti? Oh nggak ngerti. Ya Pak, begini ya. Mak. Ini kan kebanyakan bahasa. Baik kita bahasa Indonesia. Pemuda yang tampan tersebut mengusap wajah ayahku dan mendoakan ayahku, dan akhirnya wajah ayahku berubah menjadi seorang manusia lagi, bahkan kelihatan wajah ayahku penuh dengan cahaya. Halo, halo, hai, 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 halo, 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 hai, halo, hai, halo. Berarti masih kompak, nggak ngantuk ya. Ini Pudel bin Iyad cerita, ya. Ceritanya begini, hai Sofyan Sauri. Ceritanya aku mau pergi ke Mekah. Aku ketemu seseorang. Seseorang itu bersama ayahnya mau melaksanakan haji. Dikatakan orang tersebut itu orang Khurasan. Orang Khurasan, orang Iran. Pudel bin Iyad ini ketemu seseorang tadi yang mau naik haji bersama ayah tercintanya. Ini seseorang itu ibadah hajinya bersama ayah nate, ibadah hajinya teh karena Allah. Ketika aku bertemu dengan orang tersebut, mulai dari niat ihram, kemudian mau melaksanakan tawaf. Ketika melaksanakan tawaf, kata Pudel bin Iyad itu ketemu dengan seseorang. Aneh, orang itu kata Pudel bin Iyad, ketika melaksanakan tawaf putaran pertama ia baca bukan doa tawaf pertama. Kan ada doanya ya, tawaf pertama putaran ke-1. Apa doanya? Apa ente kajuna subhanallah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Aya doa anak putaran kahiji cek Pudel bin Iyad teh. Pudel bin Iyad mah ngadoa eta putaran kahiji. Eta jalma anu gigireunana teu maca doa eta. Maca naon? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Putaran kedua Pudel bin Iyad ngaos deui doa tawaf putaran kedua. Didinya naon? Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa hadal maqamul a'id bika minan nar harimul hurumana fa bashartana 'alan nar. Pudel bin Iyad mah maca eta nu gigireun. Maca naon deui? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Putaran katilu Pudel bin Iyad ngaos doa deui nya. Eta sholawat teh udah beres tawaf kasai bareng ku Allah ditakdirkan eta Pudel bin Iyad teh bareng wae jeung pemuda eta teh keur sai aya deui kan bacaan doa saina pas naik ka mana ka Bukit Sofa kumaha bacaan naik ke Bukit Sofa inna sofa wal marwata min sya'airillah paman hajal baita awitamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Cek Pudel bin Iyad teh nu gigireunana baca doa eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina tapi kaberes tawaf sa'i nya ketika wukuf di Arafah tahalul dan sebagainya orang tersebut nah kalah maca sholawat wae Bu. Bereslah sudahlah rangkaian haji. Pudel bin Iyad penasaran bah. Halo. Halo. Ini ngerti nggak kita dongengnya pakai bahasa Sunda? Kalau ibu bapak nggak ngerti saya ganti dengan bahasa Arab. Nggak ngerti? Oh nggak ngerti. Ya Pak, begini ya. Mak. Ini kan kebanyakan bahasa. Baik kita bahasa Indonesia. Mau bahasa Inggris? Nah ceritanya Pak, Pudel bin Iyad itu penasaran. Kok dari tadi orang ini baca sholawat terus sih? Kan di dalam apa? Di dalam ibadah haji itu ada doa-doa tertentu. Akhirnya Pudel bin Iyad bertanya,
Punten, Pulan. Dari tadi awal kita berjumpa, kita laksanakan ibadah haji. Tentu ada doa, ada khusus di sana. Tetapi kenapa engkau tadi terus membaca solawat dan solawat? Ada apa sih? Kata Fudel bin Iyad kepada pemuda itu bertanya. Pemuda itu bercerita, oh begini ceritanya udah kenalan, udah tahu yang nanyanya Fudel bin Iyad. Kita pun suka kenalan ya Pak ya Bu. Kalau kita ke sana duduk berdua bersama, Ibu dari mana? Irung-irung mancung, ungguk-unggukan doang. Indonesia, Indonesia. Iran, Iran, gak usah gitu doang. Kenalan, Siti Jubaida, cek orang Iran teh. Abdi gaduh kenalan. Hilap deui nya orang Turki, Pak eta saha kami datang. Nugi ayeuna ge masih temenan di Facebook. Da teu bisa bahasa Turki. Nama jeung alamat teh gitu. Nah, sudah begitu ceritanya begini Fudel bin Iyad. Saya teh ke Mekah ini teh sebenarnya berdua sama ayah saya. Saya teh orang Khurasan, orang Iran. Tetapi pas ketika saya nyampai di negara Kupah, kata pemuda itu. Negara Kupah itu belah mana tuh Jambe? Kupah itu adalah Irak. Ketika sampai saya di negara Kupah, ayah saya jatuh sakit, Fudel bin Iyad. Sakit keras, bahkan ayah saya sampai meninggal. Cerita orang tersebut. Ketika mau pergi ke Mekah dari Iran, ketika sampai kota Irak, ayahnya sakit sampai meninggal. Dan ceritanya Fudel bin Iyad, ayahku meninggal. Di sana ayahku wajahnya berubah. Menjadi wajahnya seekor keledai atau himar. Keledai yang hitam, himar yang hitam. Aku nangis, kata pemuda tersebut. Aku bingung, minta bantuan kepada orang-orang gak mau Bu, pada takut. Ya Allah, saya capek, Fudel bin Iyad, saya gendong jenazah ayah saya. Kemana, kemari, kesana, kemari, saya minta bantuan, tapi saya tidak ada orang yang mau membantu mengurus jenazah ayah saya. Akhirnya saya kecapean, saya sampai ketiduran. Di dalam tidur saya bermimpi. Di dalam mimpi datanglah seorang manusia yang berwajah tampan penuh dengan cahaya. Al-Qamar, wajahnya seperti bulan. Lailatul Badri seperti bulan, 14 bulan purnama. Kemudian aku bertanya dalam mimpiku. Kata pemuda itu yang cerita kepada Fudel bin Iyad. Man anta? Man anta? Siapa kamu? Kemudian orang tersebut menjawab. Anal Mustafa. Anal Mustafa. Aku adalah Mustafa. Aku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, pemuda yang tampan tersebut mengusap wajah ayahku dan mendoakan ayahku, dan akhirnya wajah ayahku berubah menjadi seorang manusia lagi, bahkan kelihatan wajah ayahku penuh dengan cahaya. Akhirnya aku tanya, siapa engkau, hei manusia yang tampan, manusia yang merubah wajah ayahku? Aku adalah Anal Mustafa, aku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu tak lama bergegas meninggalkan kami. Tapi kataku, hai Fudel bin Iyad, saktu torfan ridaahu. Kemudian aku pegang sorbannya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong akhbirni bil kisah. Ceritakan kisah ini ayahku, emang kenapa ayahku menjadi seperti ini. Akhirnya Rasul bercerita, ayahmu dulu sebelum mau pergi haji, ayahmu dulu punya amal jelek. Ayahmu selalu meribakan hartanya, merentenirkan hartanya. Tetapi di balik itu ketika ayahmu mau pergi haji, ayahmu bertobat, niat bertobat kepada Allah, akan melaksanakan ibadah haji karena Allah. Semoga Allah merubah kehidupannya dan tidak menjadi periba lagi. Dan di balik itu ayahmu mempunyai amal yang bagus. Sebelum tidur ayahmu selalu membaca sholawat untukku 100 kali.
Dan ketika kejadian ini terjadi pada ayahmu, aku diperintahkan oleh Allah, hai Muhammad, berilah syafaat umatmu yang selalu membaca sholawat kepadamu, yang melaksanakan ibadah haji dengan niat taubat kepada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan jeleknya. Itulah maka aku datanglah dan memberikan syafaat kepadanya. Dan pada itulah aku terbangun, hai Fudel bin Iyad. Ternyata benar wajah ayahku berubah lagi menjadi seorang manusia, bahkan penuh dan cahaya. Dan akhirnya aku niat mulai dari sekarang aku mau melaksanakan haji. Apa yang aku baca selama haji sampai pelaksanaan haji beres, aku akan terus membaca sholawat kepada Nabi. Masya Allah. Itulah kisah akan berubah dengan niat ibadah haji, ibadah umroh karena Allah. Insya Allah Allah akan merubah kehidupan kita. Ini terbukti di dalam kisah yang nyata ketika zaman dulu diceritakan oleh Sufyan Tsauri, sahabat Rasul yang diterima oleh Fudel bin Iyad. Mudah-mudahan dengan kita menyimak kisah ini, mudah-mudahan Allah menambah dan menumbuhkan keimanan kita sehingga kita dengan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh mau merubah kehidupan kita. Umrah kita, haji kita mabrur sehingga Allah memberikan perubahan kepada kehidupan kita. Hidup kita mudah-mudahan lebih baik, lebih barokah daripada sebelumnya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Yuk baca sholawat dulu ya sebelum tanya jawab. Oh udah lewat jam 11 ya Ustaz. Kita baru jam 10. Jam berapa? Oh jam 11. Kita baca salawat dulu ya. Mudah-mudahan Ibu sebentar lagi, Bapak sebentar lagi akan menjadi tamu Rasul, akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Karena kata Rasul manjaroni ba'da wafati faqad jarani hayati. Barang siapa orang berjarah kepadaku, walaupun aku telah tiada, sebenarnya mereka jarah ketika aku hidup. Ibu Rasul ada di sana. Titip salam untuk Rasulullah. Bacakan sholawat sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita diterima menjadi tamunya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar harapanku untuk bisa jumpa nabiku. Sungguh besar harapanku untuk menggapai syafaatmu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu Pak Ustadz. Mungkin untuk sesi selanjutnya nanti kita diakhiri. Pak Ustadz katanya bisa untuk muhasabah dan doa nanti selanjutnya. Mungkin ini ada tanya jawab ya, Ustadz boleh? Ya, untuk ibu-ibu yang hadir di sini, yang online maupun yang offline, mudah-mudahan yang kita insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau tidak saya PR-kan karena punya guru, tapi mudah-mudahan dengan kita saling berbagi ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Mangga. Baik, alhamdulillah, jazakillah khairan katsira wa ahsanal jazaa. Terima kasih kepada Ibu Hajjah Siti Jubaidah yang sudah menyampaikan materinya. Untuk itu dalam sesi tanya jawab ini silakan Bapak Ibu yang mau tanya mengenai seputar umroh dan haji, karena insya Allah Bapak Ibu semua yang akan berangkat pada tanggal 7 Juli, terus ada juga yang berangkat pada tanggal 15 Juli, sama ada tanggal 17 Juli.
Nah, nanti insya Allah yang tanggal 7 Juli, yang tanggal 15 dan yang tanggal 17 Juli itu insya Allah Sabtu depan jam 1 siang pada zuhur insya Allah akan ada manasik praktek. Insya Allah manasik prakteknya nanti akan diadakan di Galumas. Jangan lupa bawa kain ihramnya, terus buku doanya. Buku doanya udah pada dibuka belum ini? Biasanya masih diplastikin di rumah. Biasanya masih diplastikin. Kain ihramnya nanti untuk bapak-bapak dibawa, untuk ibu-ibu nanti pakai kain ihram, pakaian ihram ibu-ibu yang menutup aurat ya. Putih-putih. Yang menutup aurat warnanya putih-putih. Jangan lupa. Terus untuk hari Sabtu paginya juga insya Allah kajian akan tetap ada dengan materi yang berbeda. Tapi jangan lupa jam 1-nya itu manasik praktek. Nah, baik, untuk Bapak Ibu yang di online maupun yang di offline, silahkan barangkali ada pertanyaan mengenai seputar rukun, wajib haji, sunah-sunahnya umroh dan lain sebagainya, bab sholat dan lain sebagainya. Silahkan apabila masih ada yang mengganjal di dalam hati mengenai nanti persiapan keberangkatan ibadah umroh Bapak Ibu semua. Silahkan ada yang bertanya, monggo. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bertanya Ustazah, untuk melaksanakan ibadah tawaf, kan misalkan kita di sini menganut mazhab Syafi'i, ketika berada di Mekah itu diniatkannya seperti apa? Apa langsung? Karena kan takut berpapasan dengan bukan muslim Ya. Ustazah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ketika kita tawaf kan salah tawaf diantaranya itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Juga misalnya seperti kita bersentuhan kulit tanpa penghalang itu kan akan membatalkan kita ya ketika. Nah, bagaimana kan sedangkan suasananya seperti itu. Kita yang pertama kita usaha dulu. Kalau kita bermazhab Syafi'i. Ini pengalaman sendiri Pak Ustaz. Kita berusaha dulu bermazhab Syafi'i, insya Allah dengan kita berniat berhati-hati, kemudian kita bisa menjaga, insya Allah bisa. Ibu alami sendiri. Karena saya tahadus binimah pergi haji, ya pergi haji 1 kali 2010, kalau pergi umroh tiap tahun saya berangkat kurang lebih 15 kali. Saya terus-terusan bermazhab Syafi'i, nggak pegang-pegang yang lain ya. Alhamdulillah dijaga. Jadi nggak pernah tersentuh seperti itu. Tetapi kemarin ada salah satu mutawib katanya boleh kita bermazhab Imam Hanafi ya Pak Ustadz. Dengan berwudunya, tapi beda berwudunya harus dibasuh semua rambutnya. Nah, andai kita bersentuhan kulit itu tidak batal, tapi wudunya seperti itu. Nah, saya coba Pak Ustadz. Ya, ini ada keringanan, boleh. Ini ya, ambil yang baik, jangan buruknya jangan ibu ambil. Tapi kalau memang bisa saya berwudu seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya, Masya Allah, saya wudu teh lupa. Mau Pak Ustadz beres itu sanes bohong. Astagfirullahaladzim. Ya, kita mau bermazhab Hanafi tadinya menjaga supaya kita tidak batal. Sampai astagfirullahaladzim. Saya ya Allah. Jadi ingat, Imam Syafi'i kayak gitu. Saya selalu ngaji kitab beliau, kitab Safina, kan karya Imam Syafi'i. Ya, udah, Neng, udah jadi nggak jadi kita berubah mazhab Syafi'i lagi sama dengan dosi biasa. Begitu Neng, sampai ibu seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau memang Neng ya, nggak apa-apa, Ibu silahkan. Ya itu ada keringanan bagi yang melaksanakan tawaf, nggak apa-apa. Tetapi dengan catatan kita berwudunya pun kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, berwudunya seperti mazhab Hanafi, yaitu rambutnya dibasuh semua.
Beda dengan mazhab Syafi'i cukup kan ada ya 3 helai rambut di sini cukup, enggak semua kita harus basuh begitu nih. Ya, tergantung kepada kitanya. Heeh. Saya Ibu alami sendiri. Itu Pak Ustadz. Nah, mudah-mudahan ini ya. Insya Allah sih bisa. Ya bukan kita pakai mukena atau pakai pasang tangan bisa sih. Dah, ada lagi. Sampai lupa. Ya udah jadi kita nggak pakai itu. Sudah terjawab ya, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi dari sini atau dari online ini? Enggak, silakan. Punten, kecuali punten, tawaf sepakat kecuali kentut ya. Semua Kalau kentut mah semua madhab batal. Ya. Walaupun kentut ibu saeutik, walaupun kentut ibu tidak bersuara, ya tetap batal. Ya harus jujur modalnya. Jangan itu kan cenah nu apaleun ieu. Iya kentut keluar. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahun ini kentut nanti nggak kedengeran cek ibu teh. Ibu lanjut tawaf. Tawaf ibu tidak sah. Tawaf tidak sah, umrahnya tidak sah, rugi. Jujur, kalau memang kentut, Ustadz maaf, tadi ibu kentut, tolong Ustadz, mesti diantar, jangan takut. Nanti yang lain mama lanjutkan, nanti ibu diantar sama Ustadz ditunggu, nanti dilanjutkan. Ibu udah 6 putaran, kentutnya pas mau ke 7, nggak harus dari awal. Langsung 1 putaran lagi. Atau di awal mah hitut deh, mau jadi toap. Nah, dilanjut gitu. Ya Bu ya, jujur ya. Kecuali kentut mah semua mazhab yang 4, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali semuanya batal. Ditahan tidak, tetapi hukumnya makruh. Kalau kita menahan hadas kecil maupun hadas besar, hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dibenci oleh Allah. Batal mah tidak. Matakan lamun arek top, mun rek hitut-hitutkeun heula. Mun rek pipis-pipis heula. Tapi insya Allah doa di sana mustajab. Ya, kita walaupun di sininya beser, sering kentut, sering, tapi ya Allah lindungi kami, jaga kami, mudah-mudahan toab kami sempurna sehingga engkau nanti hitutna mewah-wah ka ayeuna gitu. Oh, insya Allah ya itu udah ya apa-apa kalau menahan tapi jangan ya itu hukumnya makruh batasi enggak tapi mudah-mudahan tidak ya mudah-mudahan lancar amin ya Ustaz lanjut. Mangga. Ada lagi Ibu, Bapak silahkan yang mau bertanya mumpung lagi ada. Nah, silakan. Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Selamat bertemu lagi ya Teteh. Iya, Masya Allah. Lama ya Teh. Ya, alhamdulillah. Jadi saya mau mewakili jamaah nih untuk tanggal 6 Oktober. Kemarin-kemarin itu pernah bertanya kepada saya, Bunda, kan kita itu kan masih apa namanya nanti kalau waktunya umroh gimana biar kita itu enggak pas itu kan tanggal 6 awal bulan nanti takutnya pas awal bulan saya gitu. Jadi minta tolong untuk dijelaskan kalau kita gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya perempuan itulah perempuan kalau masih subur ya dalam masalah ibadah takut pas waktu kita umrohnya sedangkan umrohnya misalnya tanggal muda kita mainnya tanggal muda. Bagaimana solusinya? Ibu sebelumnya ibu konsul aja ke bidan. Ya boleh minta ada dikasih nanti obat penunda haid. Ya nanti tapi sambil kita berikhtiar nyareat ke bidan tapi tetap minta kepada Allah perlindungan. Contoh saya, Bunda, saya beberapa kali umroh bareng ibu-ibu bidan. Ibu-ibu bidan sendiri. Ya, makanya jangan kita terdengar dengan obat ini bisa menunda haid kita. Jangan seperti itu. Kita jangan somse. Tetap kita meminta kepada Allah tetapi ikhtiar. Ada saya beberapa Ustazah, ini gimana saya main terus katanya. Saya kan udah minum obat, maka saya bidan sendiri gitu ya. Oh, udah sekarang minta kepada Allah.
mempeng diijabah. Alhamdulillah. Enggak, akhirnya Allah ijabah, dia sembuh. Itu ya, yang penting tadi syariat dulu, insya Allah, kemudian kita minta kepada Allah. Dan juga ini juga pengalaman saya bersama Bu Lurah waktu itu, rumah ke Sukaluyu. Ini waktu haid kita, bareng waktu haid. Tetapi Ibu Lurah, ayo terus kita berdoa. Alhamdulillah selesai. Pas subuh nyampe rumah, kita diberi sama Allah, sama kita telepon, Bu datang sama gitu. Ya udah semangat ya. Satu konsul dulu ke Bu Bidan. Insya Allah nanti diberikan solusi. Tetapi tetap kita mudah-mudahan berdoa. Mudah-mudahan pada waktunya kita untuk haidnya mudah-mudahan nanti sepulang umroh. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah wanita. Ya. Ya. Yakin aja nanti di sana juga ada pembimbing. Kita akan atur ibadahnya. Misalnya kita ngambil yang wajibnya saja. Seperti niat ihram. Niat ihram itu ketika kita dalam keadaan haid juga bisa. Labbaik Allahumma umratan misalnya teh. Udah pas ketika kita mau tawaf, kan kita haid itu tidak kita serus keluar darah, kan ada masa berhentinya. Nah kita sepandai-pandainya kita langsung suci. Gitu nggak apa-apa. Nanti diatur aja Bunda ya. Penting kita berbidan aja. Saya konsul dulu sebelumnya. Ya. Baik, sudah terjawab ya Ibu? Ya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapaknya ini nih yang belum nanya nih. Gak apa-apa Pak, mau nanya apa aja seputar umroh haji ataupun misalkan ada yang rokok gitu, gimana boleh enggak gitu? Nggak apa-apa. Mau nanya nyari korma yang bagus di mana, nggak apa-apa gitu. Silakan. Sok, mumpung ini lagi ada Ibu Ustazah. Silakan ada lagi. Nah, ditekan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kisah yang Ya. Itu kan beliau yang membaca sholawat terus, apakah boleh tuh tidak doa dianjurkan Iya. seperti itu? Ya. Iya. Bagus ini. Bagus deh. Doa di dalam melaksanakan ibadah umroh itu adalah hukumnya sunnah, tidak diharuskan. Kalau bisa kita baca, kalaupun tidak apa-apa. Ketika tawaf, yang penting itu tawaf itu muternya 7 kali nguriling nak penting mah. 7 kali ling mulai dari Hajar Aswad start terakhir Hajar Aswad 7 putar. Hanya kita tidak baca doa, gak apa-apa sih tawafnya. Asal tadi rasanya tawaf harus suci dari hadas besar, hadas kecil, mulai dari Hajar Aswad, misalnya kemudian Ka'bah harus sebelah kiri kita, ketika tawaf jangan membelakangi Ka'bah, itu gitu. Hanya bacaannya tadi tidak baca bacaan doa khusus, nggak apa-apa. Baca sholawat juga tadi bisa baca sholawat boleh. Bahkan ibu diem weh. Cek Sunda nama ngajable. Bahasa Indiana diem ngajable. Putaran kahiji ngajable, muter we doang. Putaran kedua ngajable. Kedua katilu kaopat kalima diem cicing wae ngajable we sah umrohna. Tapi dari kono ibu disebut haji jable. Haji roban. Iya, so putaran. Pak itu sunat ya, nggak diwajibkan, nggak bisa pun nggak apa-apa. Yang penting tawaf itu muternya 7 kali, sa'i yang penting 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Gitu. Tapi saya selalu berpesan walaupun doa-doa itu tidak diwajibkan, saya selalu berpesan kepada jamaah, doa talbiyah masing apal lu tadi. Arapal henteu. Eta sabab itu doa yang paling sering kita baca ketika umroh dan haji. Apalagi ketika kita ihram. Karena ibu, mamin muhrimin yulabi kata Rasul. Barang siapa orang yang berihram kemudian terus membaca doa talbiyah. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ikut pula terbenamnya dosa-dosanya. Mantahkan sing apal eta doa talbiyah. Apal? Insya Allah apal. Moal bulak balik eta labaik moal. Sok ayaan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik inna hamdaka labbaik Allahumma labbaik iraha tepi. Patahkan apalkan. Ayeuna beberapa hari lagi ibu apakan itu yang penting. Insya
Allah. Dan kedua, saya pesan ke jamaah sama doa minum air jam-jam. Kita hafal pokoknya. Hafal itu? Ada di buku. Ada minumnya ada. Ada di buku doa. Minumnya ada di buku doa. Itu nyaran apa ya? Doa minum air jam-jam. Ya, insya Allah hafal ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah apa maradin teu dia ayeuna. 2 minggu deui apalkeun doa kalih minum air jam-jam. Pirah kurek minum air jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ustadnya? Mana ustadnya ngan ustad dikit jam-jam. Da teu bisa doa napir. Tamantakan apalkeun insya hanya nggak bisa nggak apa-apa cukup Bismillahirrahmanirrahim itu ya teh ya boleh tadi nggak bisa doa sholawat aja ya istighfar aja doa apa aja gitu bahkan dengan diamnya saja sah sholatnya teh ya teh ya iya nih Ustaz Bayu nggak tahu mungkin beliau emang sudah hafal dari tahap 1 ke 3 sampai 7 sa'i 1 sampai ke 7 amin ya Allah ya alhamdulillah kadang-kadang mau tahu juga kalau ke sana mah lupa apa mah lihat baca Hari aman bawa. iya dah mangga ada lagi